Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-197 di tahun 2026. Puji Tuhan, bersama saya Pendeta Kawi Armiasa. Kita akan dengarkan kembali bagian firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan iman kita di sepanjang hari ini, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah rahasia 153 ekor ikan. Puji Tuhan. Mari kita akan baca dulu ayatnya di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menyeret jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kebangkitannya, Yesus menemui para murid yang sedang kembali menjala ikan di Danau Tiberias. Mereka telah berjerih payah semalaman, namun tidak menangkap apapun. Ketika Yesus menyuruh mereka menebar jala ke sebelah kanan perahu, mukjizat terjadi. Menariknya, Alkitab mencatat jumlah ikan itu secara sangat spesifik. 153 ekor ikan. Nah, mengapa Yohanes sang penulis Injil merasa perlu mencatat angka yang begitu detail? Mengapa tidak ditulis saja ratusan ekor atau banyak sekali? Bapak Ibu Saudara, di balik angka ini, Roh Kudus menyimpan pesan profetik yang sangat kuat bagi gereja Tuhan hari ini. Yang pertama, simbol semua bangsa di dunia. Salah satu relevansi historis yang paling terkenal berasal dari pandangan Santo Jerome, seorang teolog awal gereja. Pada masa kuno, para ahli biologi Yunani seperti Oppian meyakini bahwa di seluruh dunia ini hanya ada 153 jenis spesies ikan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyuruh Petrus mengumpulkan 153 ekor ikan dari berbagai jenis, ini adalah visualisasi dari amanat agungnya Tuhan. Gereja dipanggil untuk menjala semua bangsa, segala jenis manusia, tanpa terkecuali. Tidak ada suku, budaya, atau latar belakang dosa yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jala yang tidak koyak. Ini berbicara tentang kesatuan gereja. Yohanes memberikan catatan kaki yang sangat krusial. Dituliskan, dan sesungguhnya sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kita bandingkan Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal 5, mukjizat penangkapan ikan di awal pelayanan Yesus, jala mereka mulai koyak karena tidak kuat menampung ikan. Namun di Yohanes pasal 21, setelah kebangkitan Yesus, jala itu dituliskan tetap utuh. Jala adalah simbol dari gereja Tuhan. Ini menunjukkan kemampuan supranatural yang Tuhan berikan kepada gereja untuk menampung, memuridkan, dan merawat semua jiwa yang dimenangkan. Di dalam Kristus, gereja diberikan kapasitas untuk menjaga kesatuan. Tidak koyak, meskipun dipenuhi oleh berbagai macam perbedaan karakter dan latar belakang jemaat. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kedaulatan Tuhan dalam penginjilan. Kita perhatikan angka yang spesifik ini menegaskan bahwa Tuhan tahu persis jumlah jiwa yang diselamatkan. Di mata Tuhan, jiwa-jiwa bukanlah massa tanpa nama.
Dia menghitungnya satu persatu dengan cermat. Bapak Ibu Saudara, penginjilan dan pertumbuhan gereja bukanlah hasil dari strategi manusia semata, melainkan hasil ketaatan pada perintah Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Nah, apa relevansinya bagi gereja Tuhan hari ini, bagi saudara dan saya? Mari perhatikan kita semua Bapak Ibu Saudara, jangan memilih-milih jiwa. Gereja harus terbuka bagi 153 jenis ikan di luar sana. Mereka yang miskin, mereka yang kaya mungkin, mereka yang hancur tanpa harapan, mereka yang terhilang, dan dari berbagai suku bangsa. Kemudian jaga kesatuan. Jala jangan koyak. Tugas kita bukan hanya memenangkan jiwa, menjala jiwa, tetapi memastikan jala komunitas kita memiliki kasih dan kedewasaan rohani yang kuat, agar jemaat tidak terpecah belah, terkoyak oleh konflik ego para pemimpin gereja. Dan yang terakhir, bergantunglah pada firman seutuhnya. Keberhasilan pelayanan gereja terjadi saat kita berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai mendengarkan serta mentaati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami pagi ini. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Berikan kami hati seperti Petrus yang taat menebarkan jala atas perintah Tuhan. Urapi gereja-Mu Tuhan agar menjadi jala yang kuat, yang mampu merangkul semua orang dari berbagai latar belakang tanpa kehilangan kesatuan roh. Pakailah hidup kami hari ini Tuhan menjadi penjalan manusia, membawa kasih dan terang Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat menebarkan jala kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.